Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas AM3B yang beranggotakan saya sendiri, Antika Buana Putri, Bianelsa Kurniakova, Dita Firmanda Ramadhani, Silviliana Mafiro, Rina Sondang, Ruth Dame Silitonga. Selanjutnya soal akan dibacakan oleh Bian. Kasus akuntansi keuangan menengah. Anda adalah seorang manajer keuangan sebuah perusahaan ABC. Saat ini perusahaan sedang berencana untuk mengembangkan usaha dengan melakukan investasi. Pada saat ini, kondisi keuangan perusahaan adalah sebagai berikut. Investment funds 76.300, equipment sebesar 96.000, patents 32.000, inventories 57.000, ACC receivable 52.200, dan cash sebesar 80.000 dengan totalnya sebesar 393.500 pounds. Dan selanjutnya di shareholders equity itu sebesar 218.500 pounds, 100 pounds non current liabilities-nya, dan akun payable-nya 75.000 pounds dengan hasil 393.500 pounds. Perusahaan ABC berencana akan menginvestasikan pada proyek pembangunan jembatan yang akan menghubungkan Pulau Kalimantan dengan Pulau Jawa. Rencana pembangunan tersebut diperkirakan akan selesai dalam waktu 10 tahun dengan nilai investasi sebesar 800.000 pounds. Kondisi saat ini, perusahaan telah memiliki utang jangka panjang dan kas sesuai dengan informasi pada neraca. Terdapat beberapa opsi yang dapat dilaksanakan, yaitu dengan menerbitkan saham dan menerbitkan obligasi. Berikut informasi terkait dengan obligasi dan saham. Obligasi akan jatuh tempo dalam waktu 10 tahun dengan stated interest rate of 8% and a yield 10%. Bunga obligasi akan dibayarkan per tahun setiap tanggal 31 Mei. Nilai nominal saham perusahaan ABC saat ini adalah pounds 50 per lembar. Saham dengan jumlah lembar saham beredar adalah sebanyak 4.370 lembar saham. Harga pasar saham perusahaan ABC adalah 70 pounds per lembar sahamnya. Dividen yang dibayarkan adalah sebesar 20% dari nilai investasi. Tugasnya, yang pertama, susunlah skema pembiayaan untuk PT ABC dapat mendanai proyek tersebut melalui penerbitan saham dan obligasi dengan mengkombinasikan keduanya dengan ketentuan-tentuan nilai obligasi yang harus diterbitkan. Jangka waktunya berapa lama, dan tentukan jumlah saham yang harus diterbitkan oleh PT ABC. Pertimbangkan rasio keuangan perusahaan pada saat Anda membuat rekomendasi tersebut dengan mempertimbangkan kondisi perusahaan saat ini. Selanjutnya, buatlah argumentasi rekomendasi dan Anda dengan menunjukkan perhitungannya. Buatlah jurnal untuk mencatat transaksi tersebut. Dan yang terakhir, presentasikanlah hasil perhitungan Anda. Selanjutnya, skema. Yang pertama akan dijelaskan oleh Silvi. Kepada Silvi dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada jawaban nomor 1, yaitu skema pembiayaan, yaitu di sini nilai perusahaan ABC, di sini maksud saya nilai obligasi yang harus diterbitkan, yaitu nilai perusahaan ABC 50 per lembar saham, dan jangka waktunya itu 10 tahun dan jatuh tempo pada tanggal 31 Mei 2020. Dan di sini jumlah saham yang diterbitkan PT ABC yaitu dengan jumlah lembar saham 4.370 lembar saham.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rudame. Kepada Rudame dipersilakan. Baik, yang kedua itu ada perhitungan obligasi, yaitu nilai pasar wajar obligasi 8% dikali 100.000 pounds, dapatlah hasilnya 8.000 pounds. Nilai pasar wajar waran 10% dikali 100 pounds, dapatlah hasilnya 10.000 pounds. Maka total nilai pasar wajar agregat itu dapat hasilnya 18.000 pounds. Alokasi obligasi yaitu 8.000 dibagi 18.000 dikali 100.000 pounds. Dapat hasilnya 44.444 pounds. Alokasi waran 10.000 dibagi 18.000 dikali 100 pounds. Dapatlah hasilnya 55.550 pounds. Kemudian yang kedua itu ada saham. KE sama dengan D1 dibagi PO ditambah G, di mana D1 itu nominal, PO harga pasar saham, dan G itu dividen. Jadi 50 dibagi 70 ditambah 0,2. 0,2 itu hasil dari 20%. Dapatlah hasilnya 91%. Kemudian PO sama dengan D1 per KE dikurang G. KE sama dengan 4.370 dibagi 0,91 yang dimana dapat dari 91% dikurang 0,2. Dapatlah hasilnya 61,55 pounds. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dita. Kepada Dita, saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan bagian jurnal. Pada tanggal 31 Mei, itu terdapat market value 8.000 pounds, dan obligasi itu 8.000 pounds bagian kredit, market value 10.000 pounds bagian debit, dan warrant bagian kredit 10.000 pounds. Total nilai pasar wajar agregat sama dengan 18.000 pounds. Allocation obligasinya debit 44.444 pounds, dan bagian kreditnya 44.444 pounds. Alokasi warrant untuk debitnya 55.555 pounds, bagian kreditnya 55.555 pounds. Nilai nominal sama dengan 50, harga nominal 70, nilai investasi 0,2, dan total lembar saham itu ada 91%. Nilai lembar saham 4,37, total lembar saham 0,91, nilai investasi 0,2, dan total lembar saham ada sekitar 0,864.000. Selanjutnya kesimpulan yang akan dibacakan oleh Dika. Kepada Dika, saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Berdasarkan perhitungan yang sudah disampaikan di atas, investasi obligasi menjadi opsi yang menarik apabila kita ingin memiliki instrumen investasi yang keuntungannya dapat diprediksi di masa depan. Obligasi adalah instrumen investasi yang dapat menjadi penyeimbang dari instrumen-instrumen investasi lain yang telah kita miliki. Keuntungan yang diperoleh dari investasi obligasi dapat digunakan untuk mencapai tujuan di masa depan.
Misalnya untuk membeli perlengkapan dapur, membeli sepeda baru, atau tujuan lain sesuai kebutuhan dan keinginan masing-masing individu. Baik, presentasi dari kelompok saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.